bagaimana sih sebenarnya bisa menjaga atau menaikkan tingkat partisipasi gitu ya. Kira-kira strategi dan langkahnya ya waktu di Pilgub, di Pilkada ini kan kira-kira strateginya apa begitu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan podcast bersama dengan Tenguyun Podcast KPU Bulungan. Hadir hari ini sebagai narasumber kita yaitu Bapak Haryadi Hamid selaku anggota KPU Provinsi Kaltara ya, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM. Baik, teman-teman semua, hari ini sangat luar biasa ya karena hadirnya narasumber kita hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan perlu juga kami informasikan bahwa memang podcast ini sebagai bentuk wadah sosialisasi kita untuk KPU kedepannya gitu dalam menghadapi pemilu 2024. Nah, biasa kita kenal dan kita panggil dengan Bang Haryadi ya atau Bang Adi begitu. Mungkin begini Bang Adi ya, saya melihat rekam jejaknya ya, pertama rekam jejaknya. Pak Bang Adi ini kan sebelum di KPU kan informasinya adalah sebagai dosen Bang ya? Ya, Oke. dosen. Menjadi dosen begitu. Tentunya kira-kira ini pemirsa juga ingin tahu gitu ya pengalaman dan prosesnya ya dari menjadi dosen hingga menjadi anggota KPU. Mungkin pengalamannya begitu ya Bang Adi ya, mungkin bisa disampaikan agar pemirsa juga mengetahui begitu pengalaman-pengalamannya hingga dari dosen menjadi anggota KPU. Gitu. Mungkin silakan Bang Adi. Ya, yang pertama memang kalau bicara pengalaman kepemiluan di antara pimpinan KPU provinsi yang lain, saya mungkin yang pengalaman pemiluannya paling minim lah. Kalau kita bicara Pak Ketua, itu yang paling lama. Beliau anggota KPU di Kabupaten Bulungan, lalu menjadikan ketua, dan kemudian ke provinsi, ya sekitar lebih 10 tahun sudah. Begitu juga dengan Pak Teguh sebelumnya, mantan ketua KPU di Tarakan, 2 periode menjadi anggota KPU. Pak Gamil juga sama, Bu Maimuna juga demikian. Nah, cuman perbedaan saya latar belakangnya karena dari pendidikan, dosen, dulunya lebih banyak mainnya tuh di tim seleksi ataupun menulis-menulis terkait dengan kepemiluan, baik itu menulis di buku, baik itu menulis di artikel ataupun di jurnal. Maka pengalaman-pengalaman itu kemudian melihat sudut pandang yang berbeda dari teman-teman KPU, anggota KPU yang lain. Mereka berada di dalam 10 tahunan, saya berada di luar, yang kemudian cara pandangnya itu melihat dari aspek yang lain. Nah, kemudian terpilih menjadi anggota KPU, mencoba menerapkan apa yang saya lihat dari kacamata dari luar. Nah, ini yang kemudian menjadi nilai yang coba saya lakukan dari sisi perubahan-perubahan khususnya di internal KPU provinsi, dan kemudian mengampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM di KPU provinsi, kemudian memberikan, karena fungsinya provinsi itu adalah koordinator untuk kabupaten kota, maka banyak gagasan-gagasan itu kemudian saya sampaikan ke teman-teman KPU kabupaten kota. Ya, alhamdulillah responnya positif. Nah, kalau berdasarkan disiplin ilmu, karena disiplin ilmu saya itu adalah manajemen, baik S1, S2 dan mengajar juga di ilmu manajemen, maka coba beberapa teori-teori manajemen itu saya terapkan. Nah, yang menjadi nilai tawaran perubahan itu adalah terkait dengan bagaimana teori itu kemudian dipraktekkan. Walaupun kadang hal itu tidak lazim atau kurang familiar di internal KPU. Nah, saya coba beradaptasi di awal-awal itu adalah bagaimana mengkombinasikan apa yang sudah dipraktekkan selama ini oleh teman-teman KPU sebelumnya
Lalu kemudian apa yang coba saya pahami dari perspektif teori. Itu yang kemudian masuklah dalam sebuah program kebijakan dan rencana-rencana aksi yang kemudian sejak 2019 ketika saya terpilih saya coba lakukan, dan yang paling signifikan adalah pada pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Nah itu dia. Oke, cukup menarik ya pemirsa ya, Bapak Ibu semua dan teman-teman pemilih cerdas. Beliau ini, Bang Adi ini backgroundnya dosen gitu, dan saat ini menjadi anggota KPU gitu. Nah tentunya kan tantangannya menjadi berbeda ya, gitu, ketika di dosen dan di menjadi anggota KPU selaku penyelenggara gitu, karena memang background pengalaman beliau ini kan cukup luar biasa. Beliau juga ini bagian daripada penulis ya, aktif sebagai penulis, sebagai narasumber di berbagai forum-forum. Nah, yang saya tahu sebenarnya tantangannya itu apa sih sebenarnya, kan di dosen dan di penyelenggara ini kan ibarat hal yang berbeda ya begitu. Kira-kira apa nih yang menjadi tantangannya begitu sehingga harus dosen terus menjadi anggota KPU? Kira-kira tantangan signifikannya apa nih begitu? Ya, paling besar itu sebenarnya antara alam di dunia dosen, di dunia akademik, di dunia kampus itu adalah alam teori. Mereka banyak mengkaji teori, pengalaman-pengalaman melalui pengetahuan yang kemudian berkembang, baik itu tulisan, penelitian dan sebagainya. Sementara alam di KPU itu adalah alam praktek. Jadi antara teori dan praktek ini kemudian bisa saja itu kemudian penerapannya berbeda. Teori ya karena sumbernya tidak hanya dari satu tempat, dia banyak ruang yang kemudian ruang itu terlalu luas, dan kemudian prakteknya itu di sebuah daerah itu bisa saja berbeda. Contoh misalnya kalau kita bicara tentang Provinsi Kalimantan Utara itu dia punya keunikan tersendiri yang berbeda. Nah itu pendekatan teori kadang tidak menjangkau itu. Maka teori yang ada, teori dasarnya kemudian coba diterapkan. Tantangan di awal-awal saya ketika masuk ke dalam ranah KPU itu adalah coba paling tidak mengecilkan gap antara teori dan prakteknya. Lalu kemudian kita juga harus paham terkait dengan regulasi yang ada. Karena tidak mungkin kita bekerja tanpa regulasi. Itu frame-nya, itu panduannya. Sehingga ketika teori kita menyatakan A, kita harus begini-begini, tapi regulasi tidak mendukung itu. Sulit kita, apalagi kalau misalnya regulasi itu bertentangan. Belum lagi dari sisi kebijakan. Hal yang lain yang paling penting itu sebenarnya mensinergikan. Karena tidak akan mungkin program itu bisa jalan kalau orang lain yang tidak mampu menjalankannya. Nah ini tantangan terbesarnya ketika misalnya saya membawa ide perubahan itu. Belum tentu connect dengan apa yang diinginkan oleh staf. Oh ini berbeda, tidak pernah di zaman dulu kami begini Pak, gini-gini dan sebagainya. Maka meyakinkan mereka dengan pendekatan-pendekatan yang humanistik itu menjadi bagian penting. Di awal-awal ya tentu membangun sistem ini yang kemudian sangat penting. Lalu kemudian bagaimana sistem ini berjalan, kita tidak tergantung dengan orang. Ya alhamdulillah pelan-pelan untuk di KPU provinsi ini mulai berjalan. Nah selebihnya sebenarnya tantangan dari pihak eksternal juga, karena KPU itu adalah prinsipnya melayani. Yang dilayani adalah pemilih, yang dilayani adalah partai politik peserta pemilu. Nah kemudian bagaimana mentransformasikan ide, gagasan, lalu kemudian kebijakan-kebijakan dan program itu bisa diterima oleh teman-teman pemilih, teman-teman peserta pemilu dan sebagainya. Ya alhamdulillah untuk kategorisasi ini kita sudah melakukan evaluasi, capaian-capaiannya diberikan apresiasi lah. Paling tidak kalau kita lihat tergambarkan melalui tingkat partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih, ada terjadi peningkatan, kenaikan antara pemilihan sebelumnya, pemilihan umum sebelumnya tahun 2014 dengan 2019 terjadi kenaikan cukup signifikan. Antara pemilihan gubernur tahun 2015 dengan 2020 terjadi kenaikan cukup signifikan. Walaupun kalau kita bandingkan antara pemilu 2019 dengan pemilihan 2020 ada terjadi penurunan, ya karena beberapa aspek yang kemudian sulit kita kontrol. Karena ada berbicara perilaku masyarakat yang kemudian ini menjadi basis utama untuk perbaikan-perbaikan ke depannya.
Oke, nah ini menarik ya karena beliau ini penulis dan dosen tentunya sangat cakap ya, argumentasinya berdasarkan pengalaman beliau ya teman-teman pemirsa. Dan memang tadi sudah dijelaskan tentang tantangannya pada saat dosen dan juga saya kira kalau berbicara tantangan di dosen dan di selaku penyelenggara tentunya kita berbicara dengan manajemen ya. Nah, teman-teman juga sedikit informasi. Jadi beliau ini sebenarnya juga aktivis ya. Teman-teman juga harus ketahui bahwa Bang Adi ini juga aktivis ya, kalau tidak salah ya Bang Adi ya. Ada kebetulan informasi yang kita dapatkan beliau ini aktivis di KNPI juga dulu. Jadi saya kira tidak diragukan lagi terkait dengan manajemennya karena beliau sudah memanage. Oke. Tadi Bang Adi ini sudah menyinggung nih tentang apa keunikannya ya di penyelenggara ya selaku di KPU Kaltara tadi. Nah, dan dengan memberikan data perbandingannya, jadi pemilu 2014 dan 2019. Nah, tentunya kita bicara di pilkada ya, pilgub ya 2020 kan itu ada tantangan. Sebelum saya berbicara tentang tingkat partisipasinya, itu sebenarnya kan apa sih tantangan terbesar? Karena pada saat ini di 2019 maupun di 2020 khususnya itu kan lagi pandemi begitu. Nah, yang ingin saya ketahui sebenarnya apa sih strategi ya, yang dilakukan gitu ya oleh Bang Adi nih ya selaku divisi yang bilang. Karena memang pemilu ini kan yang menjadi ukurannya terkadang kala itu adalah tingkat partisipasi gitu ya. Nah, memang ini juga menjadi masalah gitu, tingkat partisipasi. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya strategi ya yang dilakukan KPU atau Bang Adi ya gitu, ketika di pandemi ini gitu, dalam rangka bagaimana sih sebenarnya bisa menjaga atau menaikkan tingkat partisipasi gitu ya. Kira-kira strategi dan langkahnya ya waktu di pilgub, di pilkada ini karena kira-kira strateginya apa begitu mungkin. Pemirsa kalau ketahui begitu. Kalau 2019 kita full banyakkan kegiatan ataupun strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih itu dalam bentuk luring. Kita banyak dalam bentuk tatap muka. Maka dengan 2020 ada pandemi Covid, maka ada perubahan strategi. Yang dulunya kita mengandalkan dengan tatap muka, dengan pertemuan secara langsung, dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian langsung di masyarakat, itu kemudian dibatasi dengan baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi protokol kesehatan. Jumlah orang yang hadir tidak sebanyak kalau kita melaksanakan kegiatan di 2019 karena itu sesuai dengan regulasi yang kemudian diatur dalam PKPU kita. Maka kami coba merubah strategi itu dari pendekatan yang kemudian itu lebih full tatap muka dan mengandalkan luring, kemudian mencoba mencari tahu perilakunya. Karena basis dasar kita untuk membuat program, membuat kebijakan adalah bagaimana data yang ada di lapangan. Jangan sampai misalnya kita bikin kegiatan A, tetapi masyarakat tidak menyukai kegiatan itu. Maka aspek perilaku masyarakat itu yang kemudian diketahui lebih dahulu. Bagaimana kita mendapatkan data itu? Tentu dengan melakukan evaluasi, supervisi dan monitoring sampailah ke lapangan. Pada 2019 yang lalu, kami melakukan evaluasi pada banyak daerah. Masuk ke pedalaman-pedalaman apa sih? Kenapa misalnya daerah A atau kecamatan A atau desa A itu rendah partisipasi pemilihnya dibandingkan dengan daerah lain. Padahal kalau kita bicara strategi program sama semua. Karena kalau 2019 itu full anggaran dari KPU RI, dari pusat, programnya juga sama. Kreasi kita terbatas. Nah, kemudian itu menjadi basis perubahan untuk 2020. Karena kita bisa menganggarkan sendiri melalui APBD kita, lalu kemudian menganggarkan sendiri program kita bikin sendiri. Nah, cuman tantangan yang kemudian muncul adalah pandemik ini membatasi ruang-ruang itu. Nah, ini kemudian beralih dari yang 2019 kita banyak full daring, kemudian kita rubah menjadi sebagian daring, sebagian melalui luring. Nah, kami coba mengevaluasi itu dan memetakan persoalan-persoalan yang ada di lapangan dan perilakunya seperti apa, kemudian mencoba program. Memang
Ada yang kemudian cukup berhasil di beberapa daerah, partisipasinya meningkat di satu sisi, tetapi ada daerah lain yang kemudian itu cenderung stagnan, bahkan lebih rendah daripada 2019. Nah, kami titik-titik itu kemudian kami coba telusuri lagi apa dan bagaimana penyebabnya dan bagaimana strateginya. Kalau kita bicara misalnya ya, Kaltara ini wilayah ada daerahnya perbatasan, ada daerahnya pedalaman, ada sebagian daerahnya di perkotaan. Masing-masing strategi dan pendidikan pemilihnya itu berbeda pada wilayah-wilayah tersebut. Di wilayah perbatasan sekalipun itu juga bisa berbeda. Misalnya kalau kita bandingkan, ada sekitar 17 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, itu pendekatannya berbeda. Misalnya di daerah Sebatik, ada 5 kecamatan di sana, itu berbeda misalnya dengan 5 kecamatan yang ada di Krayan. Kita lihat dari struktur misalnya masyarakatnya. Kalau di Krayan cenderung lebih homogen dari sisi suku, homogen dari sisi agama, gitu kan, etnis dan sebagainya. Berbeda kalau misalnya di Sebatik itu lebih plural, bahkan cenderungnya mobilitas orang masuk dan sebagainya itu lebih tinggi. Nah, strateginya berbeda. Belum lagi kalau kondisi misalnya infrastruktur. Di Krayan agak lebih susah, misalnya jaringan internet. Maka strateginya itu tidak akan mungkin berbasis pada pendekatan yang sifatnya daring, lebih menyukai sifatnya tatap muka ataupun sosialisasi yang dilakukan secara tradisional. Nah, berbeda misalnya di Sebatik, berbeda misalnya di Kecamatan Nunukan. Nah, kemudian inilah yang kemudian menjadi basis ketika kita tahu perilakunya, kita tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat, kita menyusun program itu. Nah, ketika misalnya kita aplikasikan dengan kondisi pandemi, memungkinkankah itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya, kami coba berinovasi, kita coba melakukan banyak kreasi. Ya, hasilnya ya kita lihat pada pemilihan 2020 memang terjadi kenaikan dibandingkan pemilihan gubernur sebelumnya, tapi ada terjadi penurunan untuk dibandingkan dengan pemilu legislatif. Oke, jadi menarik ya. Jadi memang tantangannya itu cukup luar biasa ya, karena mungkin karakteristik dan geografi yang berbeda-beda ya di antara kabupaten. Nah, jadi saya coba mengkomen data ini hasil press release ini oleh KPRI ya, teman-teman, Bapak Ibu semua pemilih cerdas begitu, bahwa sebenarnya Provinsi Kalimantan Utara ini peringkat nasional 10 besar ya. Capaian tingkat partisipasinya itu sekitar 74,67% kalau tidak salah ya. Nah, ini hasil press release dari Humas KPRI. Saya kira ini patut diapresiasi dan dipertahankan ke depannya teman-teman semua, pemilih cerdas begitu. Nah, tadi sudah digambarkan nih Bang Adi. Nah, sekarang kita berbicara tentang pemilu 2024. Tadi sudah Bang Adi sudah gambarkan tadi ya apa strateginya. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, dalam menyongsong pemilu 2024 ini kira-kira strateginya nih apa begitu kira-kira, supaya teman-teman Bapak Ibu dan pemirsa dan pemilih cerdasnya mengetahui ini strategi KPU nih, persiapannya menyongsong pemilu 2024 ini seperti apa? Ya, hal utama yang kemudian kami lakukan pasca pemilu 2019 dan pemilihan 2020 adalah melakukan evaluasi dan kemudian meneliti hasil-hasil yang terjadi di 2019-2020. Basis itu kemudian dijadikan sumber untuk kita merencanakan program dan anggaran. Nah, cuman untuk pemilihan umum 2024 tentu kita anggarannya dari KPRI. Kita baru bisa berkreasi ketika pemilihan kepala daerah di tahun 2024, karena ada irisannya kemudian itu bersinggungan. Nah, itu yang pertama, melakukan evaluasi dan kemudian mencari tahu apa yang terjadi di lapangan. Kita melakukan masuk ke pedalaman, kami masuk ke daerah-daerah perbatasan seperti misalnya di Lumbis Panciangan, kami masuk ke Semenggaris, mencari data-data apa yang terjadi. Kenapa misalnya partisipasinya itu rendah, kenapa misalnya partisipasi di daerah ini tinggi, itu menjadi pembanding. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita punya data itu, kita sampaikan ke KPRI, kita bahas di internal
kemudian bagaimana program-program kita di masa akan datang. Maka untuk data sementara itu kami menyusun program-program yang kemudian itu adalah hasil evaluasi. Dan yang ketiga, apa yang kami lakukan ini adalah karena KPU itu adalah hierarki sampai pusat. Kalau tidak ada tahapan pemilihan, maka sumber penganggarannya itu dari KPU RI, dari dana APBN, maka melaksanakan program. Sementara program untuk di divisi kami, sosialisasi dan pendidikan pemilih, teman-teman provinsi itu diberikan amanah untuk melaksanakan pilot project Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, atau disingkat dengan DP3. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Ini dalam rangka persiapan. Karena anggarannya tidak terlalu besar, maka program ini dijalankan. Untuk tahun 2021 ini, yang dianggarkan oleh KPU RI di masing-masing provinsi itu ada 2 desa. Kami memilih untuk di Kalimantan Utara ini, Desa Gunung Sari kilometer 12 di Kabupaten Bulungan, dan di Kelurahan Sebengkok di Kota Tarakan. Alhamdulillah 2 program ini sudah dilaksanakan. Tinggal kami melakukan supervisi dan monitoring terkait dengan hasil dan rencana aksi dari teman-teman kader yang dibentuk. Ada 25 orang kader yang dibentuk yang kemudian kita latih. Inilah yang kemudian nanti menjadi persiapan untuk membantu menjadi agen-agen sosialisasi kami. Nah, di samping itu pula upaya yang kemudian kita lakukan tetap menyampaikan kepada masyarakat sosialisasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan, baik itu yang sifatnya partisipatif. Kita diundang misalnya beberapa kali KPU provinsi, khususnya di divisi kami itu diberikan amanah untuk menyampaikan hal-hal yang kemudian kita anggap penting, kerjasama dengan Kesbangpol, dengan beberapa organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dan yang paling penting sebenarnya kalau misalnya ada undangan dari partai politik, ya kita turut menghadiri. Ini menjadi bagian penting untuk mensosialisasikan bagaimana persiapan-persiapan KPU. Secara prinsip, KPU Provinsi Kalimantan Utara itu siap menghadapi pemilihan umum dan pemilihan serentak di tahun 2024. Kita sudah banyak program. Kami juga banyak menyusulkan program ke KPU RI. Nah, program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan ini yang kemudian kami perkuat. Kita sudah mengusulkan tahun 2022 itu program yang kemudian program itu bisa diakomodir oleh KPU RI, terserah dari KPU RI. Nah, di sebalik itu pula teman-teman KPU Kabupaten Kota programnya itu berbeda dengan program kami. Kalau kami programnya adalah DP3, teman-teman Kabupaten Kota itu adalah program pendidikan pemilih yang sifatnya berkelanjutan. Yang alhamdulillahnya juga ada beberapa teman-teman KPU Kabupaten Kota itu mendukung program yang dilaksanakan oleh KPU RI melalui program DP3 itu. Kalau kemampuan anggarannya KPU RI hanya memberikan 2 desa atau 2 kelurahan atau desa di setiap provinsi, teman-teman khususnya kita berikan apresiasi adalah teman-teman Kabupaten Bulungan yang kemudian tanpa anggaran dari APBN dengan menggunakan sumber daya internal dan bekerja sama dengan teman-teman kepala desa bisa melaksanakan program DP3 itu. Ada 8 desa yang kemudian mereka bisa melaksanakan. Ya, alhamdulillah yang semulanya kita cuma bisa 2 desa tambah dengan 8 desa ada 10 desa. Ya, alhamdulillahnya karena sumber penganggaran kami berbeda dengan beberapa daerah provinsi lain. Walaupun ada dari KPU RI, mereka juga ada buat, tapi itu bersumber dari anggaran provinsinya, sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan. Ya, kita bersyukur, apalagi saya secara pribadi bersyukur dapat rekan partner teman-teman kabupaten kota yang kreatif, yang inovatif, yang kemudian bisa menjabarkan program dan kebijakan dari KPU RI dan keinginan teman-teman provinsi, dan kemudian mereka bisa melaksanakan kegiatan itu. Inilah kemudian menjadi persiapan-persiapan kami. Di samping kita mengevaluasi, kita coba susun program sedini mungkin, paling tidak kita sudah membuat kegiatan atau program andalan. Di sisi lain juga kita tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang secara itu adalah berkelanjutan. Ya, oke, itu sangat luar biasa sekali ya strateginya ke depannya. Jadi memang kebetulan saya ini di divisi sama juga divisi sosialisasi. Kebetulan beliau ini pimpinan saya gitu. Jadi memang
Jadi gini Bang Adi, suka dukanya kita nih ya di divisi SDM ini, sosialisasi ini ada yang mengatakan bahwa "Wah, ini divisi senang-senang begitu ya." Jadi sering ya di grup-grup kita Bapak Ibu ya Pemilih Cerdas gitu bahwa kita di divisi sosialisasi ini ada sering guyonan gitu ya. Ini kita nih divisi senang-senang, tapi giliran nanti ketika partisipasinya tidak sesuai target nih, giliran divisi partisipasi nih misalnya, ini kenapa nih kan partisipasinya nurun gitu ya. Jadi gimana itu menyikapi begitu kan, kadang-kala leluconnya teman-teman itu kan, oh ini sosialisasi divisi senang-senang begitu, tapi giliran nanti anjlok begitu ya, tidak tercapai targetnya begitu, yang dicari divisi sosialisasi. Jadi suka dukanya ini itu gimana kira nih Bang Haji nih Ya, kita punya problem begini. Ini tergantung terkait dengan kemampuan dan kekuatan penganggaran. Kalau biasanya polanya dan perilakunya sederhana. Kalau anggaran KPU kebetulan banyak, baik KPU provinsi, KPU kabupaten kota ataupun KPU RI banyak. Yang banyak itu selalu yang senang itu adalah teman-teman divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tapi kalau kebetulan dapat anggaran yang sedikit, yang paling miskin itu pasti divisi sosialisasi dan Parmas ini. Karena apa? Karena divisi lain itu saklek kegiatannya. Misalnya teknis, tahapannya jelas, pencalonan, ya kan, misalnya penentuan dapil, misalnya pemungutan dan perhitungan suara. Mereka saklek dan pola kegiatannya itu tidak akan jauh berbeda setiap tahunnya, setiap periodenya tidak akan jauh berbeda. Mungkin yang intensitas kegiatannya saja yang bertambah. Tetapi kalau misalnya divisi sosialisasi dan Parmas ini kemudian ada kreasi baru, tentu dia bikin program baru. Nah, kalau kemampuan penganggarannya bagus, akan banyak program dan kegiatannya. Maka kegiatan itu kemudian ya dalam tanda petik teman-teman merasa kita happy karena sebenarnya pemilu itu adalah pesta. Kalau orang berpesta itu harus senang-senang. Nah, ada masanya kita kemudian itu serius, sangat serius, bahkan lebih serius dari divisi lain. Ada masanya kita supaya senyum ke masyarakat, supaya senang di masyarakat. Kalau lihat orang senang itu kan senang juga kita. Nah, itu yang kemudian kita tularkan ke para pemilih dan masyarakat. Maka ketika misalnya kita melaksanakan kegiatan, ya kita bagaimana buat semeriah mungkin, sehappy mungkin, senyaman mungkin. Nah, tapi ketika misalnya capaian dan target itu tidak memenuhi target, tentu orang akan menyalahkan, oh tingkat partisipasi rendah ini karena programnya divisi ini yang kurang gitu. Ya akhirnya kita kena getahnya. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur, kesuksesan pemilu itu tidak hanya didukung hanya satu faktor. Dari sisi partisipasi yang tinggi sekalipun itu belum hal yang baik. Itu dari sisi kuantitas. Karena yang paling penting sebenarnya partisipasi itu adalah tidak hanya dari sisi kuantitas, tingkat partisipasi meningkat, tetapi dari sisi kualitas. Kualitasnya seperti apa? Mengukur misalnya politik uangnya bisa hilang, tidak ada, politisasi saranya tidak ada, hoaxnya tidak ada. Nah, itu yang kemudian kita perangi. Program DP3 itu memerangi itu dan kemudian menanamkan nilai-nilai demokrasi di sebuah struktur struktur masyarakat yang paling kecil, yaitu desa. Nah, kita mulainya dari situ. Ini yang kemudian menjadi target dan capaian yang kemudian dicanangkan oleh KPRI dan diteruskan dan dilaksanakan oleh teman-teman KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Ini menjadi sebuah tantangan. Di satu sisi teman-teman divisi Parmas itu sangat tergantung dengan anggaran. Di sisi lain juga dia harus kreatif. Dengan tanpa anggaran sekalipun dia harus berkreatif. Ya, ada banyak kabupaten kota yang kemudian itu kreativitasnya melebihi apa yang kami bayangkan lah, off the box cara kerjanya, di luar daripada kotak, sehingga mereka itu bisa berkreasi dan berinovasi yang kemudian KPU provinsi sendiri pun tidak mikir sampai ke situ. Ya, alhamdulillah, misalnya ada podcast begini, ini sebuah prestasi yang kemudian KPU provinsi sekalipun belum ada gitu. KPU kabupaten kota yang lain belum ada, tetapi teman-teman KPU Bulungan sudah mau melakukan itu. Nah, ini sebuah capaian-capaian di luar ekspektasi. Walaupun sebenarnya kami punya ide juga,
ya keduluan saja teman-teman KPU memberikan. Tapi ini sebuah prestasi yang patut diberikan apresiasi. Ada beberapa daerah juga teman-teman di Kabupaten Bulungan, di Kota Tarakan itu mau melakukan kreasi-kreasi yang itu patut diberi apresiasi. Nah, kami cuma berharap di satu sisi memang tingkat partisipasi bisa meningkat, tetapi dari sisi kualitasnya pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah itu bisa lebih baik. Kita punya problem di masyarakat, hampir di semua daerah sama problemnya. Misalnya politik uang makin meningkat, hoax di sejak Pilkada 2017 lalu kemudian di 2019 itu sangat tinggi. Ya walaupun kita bisa kurangi atau kita perangi di 2020 itu agak sedikit menurun. Tetapi di sisi lain politik identitas, politisasi SARA ini menjadi problem yang kemudian kami coba cari formulasinya. Nah, alhamdulillah teman-teman KPU RI kemudian menyusun program yang saya sebut tadi, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Kita sisipkan program kurikulumnya itu terkait dengan memerangi politik uang, politik identitas atau politisasi SARA, dan terkait dengan masalah bagaimana menangkal hoax. Oke, cukup menarik ya. Jadi sebenarnya tadi Bang Adi sudah memaparkan terkait dengan politik politisasi SARA ya, gitu ya teman-temannya. Nah, itu nanti akan menjadi tema kita di podcast kita selanjutnya. Jadi teman-teman pemilih cerdas, Bapak Ibu semua, nanti ditunggu aja, nanti kita undang lagi nih Bang Adi ini, Bang Haryadi ini untuk jadi narsum kita terkait nanti politisasi SARA. Nah, gitu nih, agak terbelit-belit kita ya, teman-teman semua. Oke, jadi apa yang disampaikan Bang Adi tadi, begitu apa strateginya apa dan sebagainya itu membuahkan hasil ya. Tadi sangat luar biasa ya, kita menjadi 3 besar nasional ya, khususnya Provinsi Kalimantan Utara kita sangat apresiasi sekali begitu. Harapannya kedepannya kalau bisa nanti Kaltara ini bisa peringkat 1 nasional. Insya Allah nanti. Amin, kita capai ya. Kita targetnya ke situ. Ya, tentunya itu kerjasama kita nanti ya, bersama-sama. Jadi saya kira teman-teman semua, Bapak Ibu dan pemilih-pemilih cerdas, ya, saya kira podcastnya kita akhiri sampai di sini. Mungkin Bang Adi ada mau menyampaikan usin dan kesan untuk teman-teman di rumah dan teman-teman pemilih cerdas. Yang pertama, kesuksesan pemilihan umum itu bukan hanya andil atau saham dari teman-teman penyelenggara. Ada banyak pihak yang terlibat, baik itu peserta pemilu dan yang paling penting sebenarnya adalah masyarakat. Nah, KPU itu sangat membutuhkan sekali bantuan dari semua pihak, khususnya dari stakeholder, dari semua komponen masyarakat untuk sama-sama melibatkan diri. Itu di satu sisi. Di sisi lain, KPU juga membutuhkan pengawasan dari masyarakat itu sendiri. Tidak hanya diawasi oleh teman-teman Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, tetapi masyarakat juga melakukan pengawasan. Pengawasan dalam bentuk seperti apa? Tahapan-tahapan yang kami jalankan, kegiatan-kegiatan yang kami jalankan, program yang kami susun, itu juga penting untuk diawasi oleh masyarakat. Maka keterlibatan masyarakat atau dalam konsep sederhananya partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan oleh KPU. Dan kami mengajak semua komponen masyarakat, baik itu pemilih dan masyarakat secara umum dan stakeholder lain, itu sama-sama membantu kami untuk mensukseskan pemilu dengan caranya masing-masing. Baik yang bisa melakukan pengawasan, aktif dalam kegiatan, dan paling penting adalah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Nah, karena kami punya batasan waktu, ada masa priorisasi, dan kami juga membutuhkan badan ad hoc baik di tingkat kecamatan, kelurahan atau desa maupun di tingkat TPS. Ya, keterlibatan itu menjadi sangat penting karena tidak akan mungkin kesuksesan itu dilakukan satu orang. Kita bukan seperti superhero bahwa bisa merubah dunia hanya dengan satu orang Superman, satu orang Batman. Yang paling penting kita jaga itu adalah dan kita bangun adalah menjadi super team. Bersama-sama dengan orang lain, bersama-sama dengan komponen lain untuk mensukseskan pemilu dan merubah dunia ini. Itu prinsip kita sama. Oke, itu tadi pesannya dari Bang Haryadi. Teman-teman
pemilih cerdas dan Bapak Ibu semua. Saya kira kita akhiri podcast kita. Sampai jumpa untuk podcast kami berikutnya. Jangan lupa teman-teman nanti subscribe, like, dan share podcastnya Tengguyun KPU Kabupaten Bulungan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.